Oke anak-anak, Bu Vida mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini sampai pukul 8.41 baru bisa bergabung di tim karena sinyal dan lain sebagainya. Hari ini materi pertama di semester genap mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hal pertama yang akan Bu Vida sampaikan yakni kontrak belajar Bahasa Indonesia di semester genap ini. Pada semester ganjil yang lalu, Bu Vida juga sudah menyampaikan kontrak belajar. Nah, ini kata Imam Syafi'i itu apa? Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Jadi anak-anak, semoga di semester genap ini kalian lebih tangguh lagi dalam belajar, lebih sungguh-sungguh lagi dalam belajar. Nah, niatkan belajar itu semuanya untuk ibadah agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bu Vida belajar, kalian juga belajar, kita sama-sama belajar dengan niat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk KKM Bahasa Indonesia di semester ini masih sama 75. KKM itu apa toh? KKM itu nilai ambang batas minimal kalian. Jangan sampai kalau ulangan, kalau apa itu nilainya di bawah 75. Kalau di bawah 75 harus mengerjakan yang namanya remedi gitu. Jadi kalau bisa nilainya di atas itu. Presensi harus tertib ya anak-anak. Silakan presensi dengan tertib, wajib mengikuti PH, PTS, dan PAS. Wajib mengerjakan tugas. Nah, nilai akhir itu dari mana? Dari nilai tugas, dari PH, PTS, dan PAS. Ada juga nilai sikap kalian. Sikap itu bagaimana sikap kalian saat berbicara dengan Bapak Ibu Guru, sikap kalian saat menulis WA. Nah, itu termasuk dalam nilai sikap. Nah, nilai keterampilan, tugas produk, proyek, dan portofolio. Nah, kalau produk itu misalnya kalian membuat teks, itu tugas produk. Proyek itu seperti semester pertama kemarin saat membuat karya teks prosedur, terus kalian mempraktekannya, itu tugas proyek. Portofolio itu misalnya tugas merangkum yang akan kita laksanakan di materi pertama nanti. Terus online dan aktif mengikuti pelajaran. Nah, saat KBM online harus aktif ikuti pelajaran dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Nah, materi Bahasa Indonesia semester genap ini yang lengkap itu yang pertama puisi rakyat, fabel, surat pribadi dan surat dinas, dan buku fiksi dan non-fiksi. Akan tetapi pada masa pandemi seperti saat ini, materinya ada dua, ada teks prosedur, ada surat pribadi dan surat dinas. Tetapi teks prosedur kemarin sudah Bu Vida ajarkan di semester ganjil. Jadi pada semester genap ini Bu Vida akan mengajarkan puisi rakyat, fabel, surat pribadi dan surat dinas serta buku fiksi dan non-fiksi. Akan tetapi materi teks prosedur, surat pribadi dan surat dinas akan lebih banyak Bu Vida sampaikan. Nah, pesan Bu Vida lebih bersemangat dalam belajar di semester genap ini. Kemarin nilai-nilai di semester 1 dijadikan pelajaran. Oh, ternyata nilaiku sekian. Nah, kalau aku lebih rajin lagi, insya Allah nilainya akan lebih baik lagi dan sebagainya. Selalu perhatikan dan respon pelajaran. Kalau Bapak Ibu Guru mengirim sesuatu, segera direspon. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, selalu berdoa sebelum belajar agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, berdoa dulu sebelum belajar. Dan yang terakhir, selalu taat pada Allah ya, dan berbakti pada dua orang tua kalian. Selalu menjadi anak yang baik bagi orang tua kalian. Nah, hidup itu belajar. Mau tidak mau kita akan selalu belajar, baik dengan kerelaan hati ataupun paksaan. Jadi, daripada dipaksa, mending kalian belajar dengan kerelaan hati. Proses ini akan menuju pada satu tujuan, yaitu membuat diri kita menjadi lebih baik. Oke.
Terima kasih, salam sayang dari Bu Vida. Itu tadi kontrak belajar di semester genap. Nah, anak-anak kalian sudah menyiapkan buku paket? Halo? Sudah. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 166. Oke, sudah ya. Materinya puisi rakyat. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi informasi, pesan, rima, dan pilihan kata dari puisi rakyat. Pantun, syair, gurindam, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Tujuannya supaya kalian dapat mengidentifikasi informasi tersebut, pesan, rima, pilihan kata dari puisi rakyat, pantun, syair, gurindam, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Nah, itu tadi mengenai kompetensi dasar dari puisi rakyat halaman 166. Nah, puisi rakyat itu apa toh? Ada yang tahu? Coba dibaca halaman 166. Mas Akmal, coba dibaca Mas Akmal. Halaman 166. Pengantar puisi rakyat merupakan Halo Mas Akmal? Atau Mbak Ali? Oh iya, nggak apa-apa. Yang sudah mendapat buku paket, Mbak Aldini sudah belum? Nah, coba dibaca Mbak Aldini, puisi rakyat. Iya benar. Iya, iya. Oke, terima kasih Mbak Aldini. Jadi, jadi ini ada tentang puisi rakyat. Oke. Anak-anakku semuanya, puisi rakyat yang akan kita pelajari pada semester genap ini ada 3 ya. Sebenarnya puisi rakyat itu banyak, tapi yang akan kita pelajari pada semester ini hanya 3, yakni pantun halaman 167, gurindam halaman 168, dan syair masih halaman 168 sampai halaman 169. Ada 3 jenis puisi rakyat yang akan kita pelajari, yakni pantun, syair, gurindam. Nah, coba sekarang Mbak Anindya Azizah. Mbak Anindya. Mbak Anindya, coba dibaca pantun 1. Mbak Anindya. Mbak Anindya sehat? Ya, kok suaranya agak serak-serak. Semoga semuanya sehat ya anak-anak. Semangat di semester genap ini, sehat, jaga kesehatan. Semoga kita bisa segera bertatap muka. Oke, pantun 2 Mbak Flora, coba dibaca. Iya, terima kasih. Itu pantun 2. Pantun 3 Mbak Hasna.
Mbak Hasna. Mbak Hasna. Pantun 3 coba dibaca Mbak Hasna. Oh, tidak terdengar atau bagaimana? Halaman 167, Mbak. Sudah? Atau Mas Hildan dulu, Mas Hildan. Halaman 167, Mas Hildan. Mas Hildan. Coba dibaca pantunnya Mas Hildan, pantun 4. Anak-anak, kalian kalau pantun itu sepertinya saat SD sudah mendapatkan ya? Materi pantun di SD sudah ada. Pantun juga sering kalian dengar saat acara-acara, misalnya penutupan, saat orang berpidato, itu biasanya para pejabat itu menggunakan pantun. Ada juga kalau di TV itu sering juga buat pantun lucu-lucuan. Ada juga saat pernikahan, biasanya ada berbalas pantun. Jadi pantun itu salah satu jenis puisi rakyat yang paling familiar dengan kita semua, dengan kalian juga. Lanjut lagi, sekarang gurindam. Berarti tadi sampai Mbak Ila Anggraini. Mbak Hasna, sudah ketemu belum Mbak Hasna? Belum ya? Ya udah Mbak Ila dulu, Mbak Ila. Mbak Hasna udah ketemu? Mbak Hasna? Ya, Mbak Hasna baca gurindam aja halaman 168. Mbak Hasna baca gurindam halaman 168, bait 1. Udah Mbak Hasna. 2 baris saja. Jadi gurindam itu hanya 2 baris 1 baitnya. Kalau pantun kan 4 baris. Kalau gurindam 2 baris saja. 1 bait saja Mbak Hasna. Terima kasih. Mbak Ila, gurindam yang kedua. Mbak Ila Anggraini. Terima kasih Mbak Ila. Mas Kimas, gurindam ketiga Mas Kimas Malik. Mas Kimas, halo. Oh, Mas Kimas Malik belum bisa ya bersuara. Halo Mas Kimas. Mbak Natasha Aurelia. Ya, silahkan dibaca gurindam yang ketiga Mbak Natasha. Terima kasih Mbak Natasha. Selanjutnya Mbak Naura. Mbak Naura Zafira. Pantun gurindam selanjutnya. Terima kasih Mbak Naura. Lanjut Mas Paksi Elang. Gurindam terakhir. Mas Paksi. Oh, Mas Paksi. Tidak ada suaranya Mas Paksi.
Mas Rafka Ezar. Mas Rafka. Halo Mas Rafka. Mas Rafka. Mas Rais Atmaja. Mas Rais. Halo. Ya wes, Mbak Siva. Siapa ini? Oh, Mas Rais. Nah, terima kasih Mas Rais. Ini Mas Paksi, Mas Rafka Ezar. Entah di mana. Mas Rais, sehat Mas Rais? Alhamdulillah. Lanjut Mbak Siva Hilda, silahkan coba dibaca syair yang bait pertama. Kalau syair 4 baris lagi, jadi syair sama pantun sama-sama 4 baris. Kalau gurindam 2 baris, itu perbedaan yang menonjol sekali ya. Kalau syair, pantun sama-sama 4 baris, satu baitnya. Kalau gurindam hanya 2 baris. Oke, Mbak Siti Sarah, coba dibaca syair perahu karya Hamzah Fansuri. Mbak Siti Sarah. Iya Mbak Siti, ya. Ya. Itu tadi syair perahu. Sebenarnya cara membaca syair itu ada lagu-lagunya, ada kaidah-kaidahnya. Tapi Wida juga belum bisa ya. Jadi adanya itu bisa kalian tonton di YouTube. Cara membaca syair, ada nada-nadanya, ada kaidah-kaidahnya. Membaca syair, syair itu banyak ditulis oleh orang-orang Melayu pada masa lalu. Kalau sekarang sepertinya sudah tidak banyak lagi orang membaca syair, menulis syair. Kalau kalian pernah menonton Upin Ipin, di situ ada juga orang yang membaca syair di perpustakaan saat Upin Ipin jadi buku waktu itu ada. Jadi itu cara-cara membaca syair, ada caranya sendiri. Nah, itu tadi ya anak-anak, kita belajar mengenai apa saja tadi yang pertama? Puisi rakyat tadi, pantun. Yang kedua? Gurindam. Yang ketiga? Ada 3, pantun, gurindam, dan syair. Nah, tugas hari ini sama seperti yang sudah Bu Vida share di grup WA ya. Tugasnya itu dari link YouTube Bu Vida, ada materi mengenai puisi rakyat itu, materi pertama. Nah, kalian membuat rangkuman pada selembar kertas, dihias seindah dan sekreatif mungkin. Nah, tugasnya dikumpulkan saat sudah PTM di madrasah. Tugasnya di kertas saja. Terus rangkuman video yang sudah Bu Vida kirim di grup KBM kelas ya. Ada pertanyaan dengan tugas yang pertama hari ini? Boleh, bebas, mau kertas belakang koran, mau kertas folio, mau kertas buku, mau kertas HVS, boleh, bebas. Nanti yang paling bagus, nanti yang sama-sama, nanti yang paling bagus dapat hadiah. Hadiahnya rahasia. Oke? Nanti yang paling kreatif, yang paling bagus dapat hadiah. Dikumpulkan saat PTM ya di madrasah. Oke anak-anak, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi tentang tugas yang pertama? Bukan, belum. Kalau menulis pantun itu nanti jadi tugas produk, nanti di madrasah saja. Kalau menulis pantun, tugasnya itu merangkum merangkum materi yang sudah Bu Vida buat di tayangan YouTube Bu Vida yang sudah Bu Vida share di grup WA.
merangkum, tapi rangkumannya itu dihias sekreatif mungkin, mau dibentuk apa boleh, misalnya digambari apa boleh gitu. Nanti yang paling bagus dapat hadiah. Gitu ya, paham? Oke, sama-sama. Anak-anakku kelas 7D, semoga di semester kedua ini kita bisa belajar bahasa Indonesia dengan lebih seru lagi, lebih senang lagi, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Sementara itu dulu pertemuan kita yang menggunakan tim. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini dalam belajar bahasa Indonesia. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, karena ilmu yang bermanfaat itu yang akan selalu memberikan kita kebahagiaan. Oke anak-anakku semuanya, mari kita akhiri pelajaran bahasa Indonesia via tim meeting hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita baca hamdalah sama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.